Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Dita Trisandi. Masya Allah tabarakallah. Masih tetap ya di channelnya Dita Trisandi. Bercerita lagi tentang bagaimana proses hijrah saya ya. Bagaimana akhirnya suami memberikan izin memakai nikab? Masya Allah, qadarullah. Di sana ya, mungkin Allah memberikan kasih sayangnya untuk saya dan suami. Akhirnya suami mengizinkan saya untuk memakai cadar atau niqab. Ternyata bagus juga ya kalau misalkan pakai cadar. Bagaimana perasaannya ketika mendapatkan izin suami memakai nikab? Itu seneng banget, Masya Allah, seneng banget ya. Apa yang dikatakan suami saat itu? Iya, katanya bagus itu, Masya Allah. Ya udah, akhirnya pada saat itu saya memutuskan untuk memakai cadar, memakai niqab. Saya mulai beli-beli niqab gitu kan ya, nyicil-nyicil beli niqab. Ya akhirnya punya niqab juga untuk dipakai sehari-hari gitu. Apakah itu sebuah keputusan yang besar ketika ingin memakai nikab? Itu adalah keputusan terbesar saya, di mana pada saat itu karena saya kan masih ada kontrak dengan salah satu brand gitu ya, brand make up. Dan pada saat itu ya harus memutuskan kerjasama yang masih dalam kontrak itu, karena saya sudah memutuskan untuk memakai niqab gitu ya. Jadi saya nggak akan mereview make up lagi. Dan kebetulan kalau misalkan kontrak dengan agensi pada saat itu berapa bulan pada saat itu sudah mau habis gitu ya kontraknya. Dan saya langsung kontak ke salah satu orang yang berada di agensi itu, yang memutuskan nggak akan diperpanjang lagi gitu ya kontraknya. Katanya kenapa ya, kalau misalkan saya masih bekerja sama, saya nggak bisa untuk mereview make up lagi karena saat ini saya sudah memutuskan untuk hijrah gitu ya. Apakah rela meninggalkan pekerjaan yang dulu sangat dicintai ketika mementapkan diri ingin memakai nikab? Masya Allah, qadarullah, ketika saya ingin melakukan suatu kebaikan, ingin melangkah lebih baik, pasti ada sesuatu yang harus dikorbankan gitu ya. Itu salah satunya saya meninggalkan pekerjaan saya sebagai beauty vlogger karena saya memutuskan untuk memakai cadar, memakai niqab ya. Qadarullah, akhirnya setelah itu saya nggak bikin konten lagi tentang make up gitu ya. Tutorial makeup apa yang dulu sering dibuat? Subscriber saya yang sudah lama tahu kan ya, bevilah perjalanan saya dulu. Saya tuh karena kan pada saat itu kalau misalkan kalau mereview make up, membuat tutorial make up tuh make upnya tuh nggak yang lajim-lajim gitu ya, mukanya tuh dibikin serem kayak gitu. Jadi bikin SVX make up gitu ya, jadi kayak bikin art gambar-gambar di wajah, gambar-gambar di muka gitu. Dan akhirnya saya memutuskan untuk tidak lagi untuk menjadi beauty content. Apakah benar dulu sebelum hijrah sempat takut melihat wanita yang memakai baju serba hitam dan memakai cadar? Iya, sempat nih pengalaman saya dulu banget ya, dulu banget sebelum saya tertutup, masih terbuka, belum sama sekali memakai hijab. Mungkin saat itu saya belum punya hidayah gitu ya, hati saya belum tersentuh. Dan pada saat itu saya melihat orang yang memakai serba hitam, baju hitam itu, dulu banget saya tuh takut ngelihatnya gitu. Bahkan saya itu kalau misalkan di salah satu plaza, kalau di kota Tasik itu kan deket ya sama pesantren yang memang semuanya itu tertutup pakai niqab. Dan biasanya ada hari-hari tertentu mereka lagi libur itu suka ke mall dan selalu bertemu dengan beliau-beliau wanita-wanita salehah muslimah yang serba tertutup memakai niqab. Apa yang terlintas dalam hati saat dulu sebelum hijrah dan melihat wanita memakai baju serba hitam dan memakai cadar? Itu selalu bertanya dalam hati gini, gimana ya cara makannya, apa nggak riweh gitu ya kalau misalkan pakai niqab, terus cara makannya kayak gimana gitu. Itu sempat banget kayak gitu, terus kayak takut aja, itu apa sih kayak baju hitam-hitam kayak gitu. Lalu bagaimana perasaannya sekarang ketika sudah memakai nikab? Sekarang Masya Allah, qadarullah, Allah sudah berikan kenyamanan gitu ya, kenyamanan bagi saya ketika saya menutup semuanya gitu, nyaman aja. Ternyata tidak seribet itu loh memakai cadar, tidak seribet itu loh memakai niqab itu ya. Apa yang dirasakan waktu pertama kali memakai nikab? Yang dikhawatirkan itu pengap, haredang, iya pastilah ya. Kalau misalkan awal-awal tuh pasti ngerasa pengap, pasti merasa haredang. Lalu setelah berjalannya waktu, apa yang dirasakan ketika memakai nikab?
Cuma dengan berjalanan waktu, entah kenapa hati saya tuh dikasih cinta gitu ya, dikasih cinta banget sama pakaian yang sekarang saya ini pakai, dan Masya Allah qadarullah. Apa pengalaman yang paling tidak enak ketika sudah memakai nikab? Saya pernah di posisi orang-orang ngelihat saya aneh gitu kan. Karena memang mungkin mereka tidak terbiasa dengan pakaian serba tertutup, jadi mereka ngerasa aneh. Adakah pengalaman mendapat cibiran ketika pertama kali memakai nikab? Itu saya lagi jalan-jalan di salah satu plaza ya, salah satu plaza. Terus ada yang ngeliatin gitu kan, anak muda sambil bisik-bisik sama temannya, iya tempoi cenah harudang gitu. Ya mungkin bagi mereka yang tidak terbiasa pasti ngelihatnya itu akan gerah, akan harudang. Cuma Masya Allah qadarullah, ya saya diberikan kenyamanan aja untuk mengenakan baju tertutup seperti ini. Apakah dulu waktu pertama kali hijrah pernah lepas pasang menggunakan nikab? Ya Masya Allah, ya semuanya itu ya diberi kelancaran. Walaupun pada awal-awalnya saya masih lepas pasang niqabnya gitu ya. Terkadang kalau misalkan mau makan juga suka dibuka pada saat awal-awal memakai niqab, karena itu masih proses. Itu mungkin ada niqab story saya, perjalanan saya ketika saya hijrah sebelum mengenakan hijab, mulai dari hijabnya masih belum tertutup sempurna, masih check back, masih terlihat lekukan tubuh, dan akhirnya memutuskan untuk menutup semuanya ya. Apa harapan Teh Dite ketika memutuskan untuk membuat nikab story ini? Ya besar harapan saya dengan cerita seperti ini, dengan sharing seperti ini, bisa ada kebaikan yang bisa diambil oleh Bebvillah gitu ya. Dan kalau misalkan di sini ada yang nonton, Bebvillah yang nonton dan sedang dalam proses hijrah, semoga bisa dimudahkan ya, bisa diberikan ketetapan hati gitu ya. Kalau misalkan yang belum memakai hijab, semoga disegerakan ya memakai hijabnya. Ini untuk wanita muslimah ya, untuk wanita muslimah, karena yang namanya hijab itu adalah hukumnya wajib ya. Kita itu harus ingat ketika kita memperlihatkan aurat kita, di sana akan ada orang-orang yang kita sayangi yang ikut mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan ya, terutama ada ayah kita ya, bapak kita, terus ada saudara laki-laki kita yang ikut juga diminta pertanggungjawaban. Kemudian kalau misalkan sudah menikah, pastinya ada orang yang paling tersayang itu adalah suami kita yang akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, termasuk kita ketika kita membuka aurat. Suami juga itu akan ikut dimintai pertanggungjawaban ya. Dan yang sudah berhijab, semoga diberikan istiqomah. Apa pesan yang ingin disampaikan kepada teman-teman wanita muslimah yang sedang ingin berhijrah? Jangan sampai lepas pasang. Kalau hijab itu nggak boleh lepas pasang karena hukumnya wajib ya. Wajib itu bagi wanita muslimah yang sudah balik, itu wajib, nggak boleh lepas pasang ya. Semoga dimanapun berada Bebvillah. Kalau misalkan ini pesan buat Bebvillah. Kalau misalkan yang sudah berhijab terus sedang melakukan kegiatan di luar yang memang yang memakai hijab, jangan diupload di media sosial gitu ya. Karena nanti kalau yang diupload yang tidak memakai kerudung, itu sama saja itu sedang memperlihatkan auratnya lagi ya. Karena kan kalau yang media sosial banyak sekali yang melihatnya. Titip gitu ya, jangan gitu ya. Kalau misalkan ada foto yang nggak pakai kerudung, udahlah simpen aja di handphone gitu ya, nggak usah di share gitu, sayang gitu ya. Kalau misalkan yang sudah hijrah tetapi masih mengupload ketika masih terbuka, nggak boleh ya. Titip gitu, saya waktu titip aja seperti itu. Semoga dari cerita yang saya share ini bisa membawa kebaikan untuk kita semua ya, baginya pengingat bagi diri saya sendiri. Kalau misalkan ada kebaikan yang bisa diambil, itu datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau misalkan ada kejelekan gitu ya, kejelekan yang saya lakukan itu yang mungkin tuh datangnya dari diri pribadi saya dan nggak boleh dicontoh gitu ya. Masya Allah, terima kasih yang sudah nonton. Jazakumullah khair. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.